السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini, lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini, diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah, ats-tsabat alal Islam was sunnah wa ala fahmi salaf sampai kita meninggal dunia. Kita mohon ats-tsabat, karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak, seperti orang memegang bara api. Makanya harus terus kita pegang. Maka Nabi SAW ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, bukan hanya berpegang kepada sunnah, Nabi suruh gigit. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah.
Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini ngerusak. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di famili kita, dan yang lainnya, itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena ini jalan menuju surga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Itu antum ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Di mana saja kita berada, talabul ilmi. Bab ini kewajiban dan ini merupakan kebahagiaan dan ini juga merupakan jalan menuju surga. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah Taala pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadhus Shalihin di Bekasi ini, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Taala, baik kepada pengurusnya, kepada ustadznya, dan juga kepada yang lain yang meramaikan masjid ini. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini sementara. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Dan berarti yang lain sebutkan inna dunya mal'unun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, "Ala inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian awalimun wa muta'allim. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan 4, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang. Bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada tiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya Rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang Rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'a. Itu orang umum yang gak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali. Hamajun ra'a ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam banyak sekali ini. Yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut. Enggak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini gak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh dia. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya. 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia. Dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti itu juga. Sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada ini. Coba kasih buku atau apa. Ditahan ini, ditahan. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak, bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas, bukan mobilnya banyak, bukan jabatan, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukuran itu. Jadi ahsab ahli dunia al-mal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak, menurut Al-Quran yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Wah, para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini wa kullan wa'adallahu al-husna, wa semua para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka enggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin enggak punya apa-apa. Tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Kita melihat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala taqilun." Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti, ya, satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semualah perhiasan dunia, wazinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun, dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali.
Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama-sama karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Jangan tertipu. Dan dunia, Anda perhatikan, dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah enggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud dunia. Celaan kepada dunia. Enggak ada pujian, celaan. Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak. Maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia nggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat nggak ada. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka. Jangan.
Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujjilat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhir min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahumud dunya walal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Artinya kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun enggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang enggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini. Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya. Dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia enggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya, bangkai kambing ini. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan dan Nabi SAW memberikan permisalan. Dunia ini seperti orang makan, puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian kata Dhahhak, "Ila ma qad alimta." Seperti yang engkau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan
apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Nggak ada orang berebut kotoran ya. Tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Ya, nggak ada orang. Saya ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya ngambil. Nggak ada kotoran. Tapi itu diperebutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang nggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta dibuka semuanya, harta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia nggak sadar, nggak berakal, akalnya nggak ada. Makanya kita lihat sekarang ini tentang orang yang mencintai dunia, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu, Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih. Dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Albani dengan beberapa syawahidnya dalam beberapa kitabnya, di antara Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatu dunya muratul akhirah wa muratul dunya halawatul akhirah, bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin, surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia surga. Meskipun dia orang miskin. Meskipun si kafir ini orang miskin. Dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia surga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara. Sementara dia hidup. Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Nggak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan untuk kebahagiaan dia nanti di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini adalah pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, orang-orang yang sibuk dengan dunia, ya, pada hakikatnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi rendah. Kenapa dikatakan dunia? Summiyat dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Summiyat dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna minal akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini sekarang yang kita lakukan ini, akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah laysat bi syai'in bin nisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dani'ah, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita lihat yang tadi yang saya sebutkan hadisnya, bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk. Kalau antum punya sayap nyamuk, nggak ada orang mau beli. Hatta 1000 sayap nyamuk antum punya, nggak ada yang mau beli. Dunia ini tidak ada harganya. Meskipun seberat sayap yang nggak ada harganya, insya Allah. Dunia ini kata Nabi lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini kata Rasulullah SAW diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia.
Kemudian dibandingkan lagi dunia, kata Rasulullah, seperti orang meletakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan, itu ini air yang ada di tangan ini merupakan dunia. Sebentar lagi kering, gak ada apa-apa. Tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi, seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan ahadukum usbu'ahu fil yam, thumma yanzur madza yarji'. Dia lihat tuh, ini dunia seperti ini. Gak ada arti apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Tapi orang kejar dunia, dicintai dunia oleh mereka, dikejar dunia itu. Maka kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Antum lihat di buku Tazkiyatun Nufus di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus halaman 109 dan seterusnya. Bahwa ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qalu inna ma kana hubbu dunya ra'sul khataya wa mufsidan lid-din min wujuh. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dzunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Ibnu Qayyim, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Taala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115. Ya, di halaman 114, 115 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya. Siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, kami nggak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda SAW, apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian? Kata mereka, enggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup, telinganya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ahwan min hadza indallahi alaikum. Dunia ahwan. Sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajalukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Falyanzur, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut. Letakkan jarinya di laut, dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir enggak akan dikasih setetes air. Di dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dunia ini, mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan. Pokok dosa, pokok kesalahan dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan. Allah murka, ala inna dunya mal'una, mal'un ma fiha illa dzikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini.
kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini laknat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilaknat apa yang ada padanya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang-orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini dua persoalan. Yang pertama, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini nggak boleh. Makanya ketika orang nuntut ilmu, dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan uang, dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafaah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal ini harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Asas. Kalau enggak ikhlas, ingin mencari dunia atau dia ria, rugi dia, rugi. Makanya yang harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu, kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam mengatakan, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi dan rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah SWT. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharapkan dunia atau setiga. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Antum lihat, ya. Di surah Hud ayat 15 16, di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina la yas'aluna fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan perhiasannya disempurnakan, dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan, kenikmatan dunia ini nggak dikurangi, tapi di akhirat balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka kerjakan, lenyap semuanya apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, orang yang mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat.
Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan. Bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang. Sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan apa yang dikejar oleh mereka. Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atau 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada artinya apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar sampai dia berilmu, nggak dicela lagi oleh orang, nggak dihinakan lagi. Semua orang datang, hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap hormati orang yang berilmu, hormati, karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suruh menghormati orang kaya, nggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ya orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam nggak salam dia. La salam wala kalam. Sama orang kaya ketemu, Masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus. Masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allahul musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya. Orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya. Yang dilihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, nggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji. Udah. Kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Nggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz banyak yang jadi budak orang kaya, bodoh. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Dia ajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka faham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustadz nggak berani negor
si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat, karena apa? Uangnya. Dibeli hatinya dengan uangnya, nggak boleh dalam Islam. Makanya ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi, kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk sudah, luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Nggak sempat ngaji. Anda bisa lihat, bukan mereka nggak ada waktu hari Ahad ini libur, bukan mereka nggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka nggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, nggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti pada orang tua. Nggak digunakan oleh dia. Makanya melalui justru dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Nuntut ilmu bermanfaat. Baca Al-Quran manfaat. Silaturahim pada orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, anda perhatikan, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Enggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia dan tujuan hidup dunia, enggak bakal beres urusannya. Urusan apanya enggak beres? Urusan rumah tangganya enggak beres, urusan anaknya enggak beres, urusan kantornya enggak beres, urusan dagangnya enggak beres, urusan dia dengan saudaranya enggak beres. Mesti enggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan. Dan ini terbukti, nyata ini. Anda bisa lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan dunia, enggak beres urusannya. Saya udah lihat dengan mata kepala saya, ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu, orang-orang yang sibuk dengan dunia. Berantakan urusannya. Makanya Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan, Anda bisa lihat kehidupan orang itu. Ribut, tiap hari ribut. Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena dunia. Sampai sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan. Gak beres urusannya. Jadi farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Enggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata." Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup, artinya pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia, kata Rasulullah. Qad aflaha. Berbahagia, beruntung. Man aslam, orang yang Islam. Kemudian warzuqa, diberikan rezeki cukup dia. Wa qanna Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur. Kita diberikan rezeki yang sedikit, syukur pada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa silaturahmi. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jangan disibukkan lagi dengan dunia.
ditawarkan pekerjaan. Kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus nggak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, dia hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Famshu fi manaqib wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirat niyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama'allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan enggak mau dia. Kedudukan enggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Karena takut dia terima apa enggak ya? Nanti dia enggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa yas bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang dikatakan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ya Muhammad," ini awalnya yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wal istighna'uhu 'anil nas. Wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi SAW, awalnya malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat. Hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah kata Nabi SAW, syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu bil lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Jadi antum perhatikan itu, bahwa
kita nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang mengharapkan kepada Allah nggak akan kecewa, tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau jadi orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah dilayani. Nanti ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustadz. Nanti saya mau bantu buat ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, gak ada manfaatin sama sekali. Ashabud dunia jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja, gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Gak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya. Padahal kita gak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a, yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia. Orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh. Kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak 2, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah, antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Yahsabumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273 bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Dan kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat. Ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Antum lihat sendiri gimana mereka. Tersiksa mereka.
saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina, yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya, masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka di dunia, tersiksa dengan sama pesaing mereka, ashabud dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia, nggak sempat dia melakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak nggak sempat dia untuk infakkan, nggak sempat diinfakkan. Karena cinta dia kepada dunia, cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran, nggak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak, ya. Kemudian juga mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat. Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. 3 kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta pada dunia adalah orang yang paling bodoh kata Ibnu Qayyim. Paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Lebih mengutamakan tidur daripada jaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama?" Siapa yang paling utama? Afdhalun nas, ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, "Manil aqiyas, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah?" Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang banyak ingat kematian. Kemudian aktsarum isti'dadan lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits sahihah. Hasan. Beliau hasankan, hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pintar kata Nabi, orang yang jenius yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Bukan. Bikin banyak ruko, bukan. Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi, bukan itu, bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja, Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah alhamdulillah, fulus zikirnya. Nggak ingat mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Nggak benar itu anaknya. Nggak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran, manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Ya benar, dia mesti banyak ingat mati. Zikirnya, zikir betul, bukan ngitung fulus, bukan. Jadi ini antum perhatikan, orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim wa ta'abun daim wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia itu sedih terus, gelisah terus, nggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia, dari pagi berangkat pulang malam. Terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti karena nggak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Albani cuma 2 jam aja. Betulkan jam, 2 jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usaha sekedarnya. Kalian perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu. Imam Ibnul Jauzi, antum perhatikan. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir bahwa dia telah membaca 20.000 jilid kitab. Dan dia masih muda. Saya masih muda, sudah baca 20.000 jilid kitab. Antum 1 jilid itu gak tamat. 1 jilid gak tamat. Ada sebagian ustadz 1 jilid gak tamat, ceramah lagi dakwah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia, karena apa? 1 jilid kitab gak tamat, udah mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa yakthurul jahl, kebodohan. Dan perhatikan 20.000 jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu kita. Manfaat. Cari nafkah sekedarnya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, bahwa kesibukan kita kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua itu hatinya muda pada 2, kata Nabi. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, hatta sudah 80, 90, tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Meskipun dia tua, sudah nggak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah nggak bisa jalan, tetap gitu. Cinta harta dan panjang angan-angan kata Rasulullah. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Ada lagi yang lain disebutkan al-hirs, ketamakan kepada harta. Yang kedua, ingin panjang umur. Itu riwayat juga sahih tentang itu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tidak tamak kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia. Cinta kita kepada harta. Antum lihat, ya. Di antara tanda hati yang sehat saya akan sebutkan di sini. Antum lihat di halaman 80 bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat dia. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur.
Hadis ini sahih. Lihat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Antum lihat sini. Kata Nabi kita harus menjadi orang asing atau orang dalam perjalanan. Saya mau tanya kepada antum. Tolong jangan tidur. Ya. Saya mau tanya kepada antum. Orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa nggak semuanya? Nggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin nggak? Nggak mungkin orang perjalanan. Dia sekedarnya aja kan. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini, sedang perjalanan menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini, karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih, "Ma ana wa dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar. Enggak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar. Thumma raha wa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati. Dan kita pasti akan ketemu dengan Allah SWT. Pasti. Makanya kita harus mempersiapkan. Nabi suruh jadilah dunia seperti orang asing. Atau orang perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Kita jadi pasti penghuni kubur. Pasti mati kita. Makanya kita sekedarnya hidup ini. Nabi sekedarnya. Kita tawarkan dunia, Nabi gak mau. Padahal dia pemimpin dunia, Rasulullah pemimpin dunia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Asyraful Anbiya wal Mursalin, ditawarkan oleh Umar berbagai kenikmatan, nggak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah SAW dan pemimpin akhirat SAW. Nggak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaknya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'uda nafsaka minal kubur, tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lain. Di Bukhari enggak ada. Tambahannya wa'uda nafsaka minal kubur. Kemudian kata Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata Ibnu Umar apa? Ibnu Umar seorang pemuda. Umurnya belum lebih dari 20 tahun. Tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhir sabah. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan hidupmu sebelum matimu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Antum lihat di halaman 82 kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasil al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jangan perhatikan, enggak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia di akhirat. Adapun dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. Kenapa orang berebut? Jangan berebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dunia ini bangkai
Dan orang yang ngejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Jangan kejar dunia ini. Yang kita cari akhirat. Kita berlomba akhirat. Maka ketika Allah menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Mestinya semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu. Semangat, nggak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, semangatnya luar biasa mereka. Kita bakal ngambil pelajaran. Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah nggak semangat kita? Mesti semangat kita. Dalam kita mengerjakan kebaikan, semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat. Malaikat mengelilingi kita. Dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu, semangat dalam kita ibadah, semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lemah. Saya mau tanya kepada antum. Kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi. Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka enggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan tentang para nabi. Para rasul alaihi wasallam. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dan rasul yusari'un, segera dalam berbuat kebajikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tidak malas, tidak putus asa, tidak futur, nggak ada, nggak putus asa, semangat mereka dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut, terus berdoa siang malam kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Allah sebutkan tentang mereka. Cuma kita mesti ngambil pelajaran. Kalau kita baca Quran, mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah. Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu. Setiap kita baca tambah iman kita kepada Allah. Mestinya demikian. Setiap kita tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas. Bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan. Hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, nggak boleh berhenti selama ada langit dan bumi, tetap jalan, nggak apa-apa. Kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, nggak boleh berhenti dakwah ini, tetap jalan. Yang kita kejar akhirat bukan dunia nggak ada apa-apa, nggak ada, buang di belakang dunia, akhirat yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini, di halaman 81, di halaman di halaman 83, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wal hisab wa ghadan hisabun wal 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak. Karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Fa innal yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wal amal. Ghadan itu yang ada, maksudnya nanti akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Riqaq. Anda perhatikan sampai Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Hasan Al-Basri. Di antara beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma 3 hari. Hari yang berlalu
sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari tadi ya. Yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama. Kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah. Mereka nggak tahu bertaubat atau tidak. Kemudian yang sekarang, kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dengan mereka sama. Nggak tahu kita. Apakah kita mati hari ini atau besok, sama dengan mereka juga, orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, nggak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah semua dosa. Cuma hari ini kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini, melakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka ya hari ini. Makanya itu untuk perhatikan hari ini yang milik kita hari ini yang Allah kasih, bukan besok, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah nggak akan kembali lagi. Yang besok kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda. Saya mau sedekah besok. Apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya mau menuntut ilmu nanti deh, pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini. Kita berlomba beramal yang sekarang ini, hari ini. Yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian, anda perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian, ikhwan fillah, kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan dunia ini, kalau kita bandingkan dunia ini, ya, kita dengan serigala, itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wad-dini 'alal mali wa syarq li dinihi." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka, kata Rasulullah. Kata Nabi, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan bahwa serigala dilepas ke kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, nggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang, sudah selesai. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia manusia luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh, sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul nggak? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capai kedudukan. Bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan, dipenjara, kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Jadi kata Nabi, 2 serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarab li dinihi."
Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, untuk mengobati ketamakan kita, keserakan kita dunia, maka kita harus zuhud kepada dunia. Makanya saya sebut di sini, antum lihat di sini tentang obat penyakit hati di bab yang ke-6. Obat penyakit hati. Antum lihat di bab yang ke-6. Obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya hati. Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa yal qalbu." Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak pada dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini, ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama, mereka itu baik. Kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan enggak menganggap apa dengan dunia ini. Zuhud mereka pada dunia. Maka mereka adalah baik, orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki ibadah kita harus perbaiki, hati kita perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hatinya sakit kelihatan dari perbuatannya, dari ketamakannya, kelihatan. Tamak dia kepada dunia, tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, tamak kepada yang lainnya. Antum bisa lihat. Kita nggak tahu tentang hatinya dia, tapi kita lihat dari perbuatannya, dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha setiap kita ibadah kepada Allah, setiap kita mengaji, coba. Usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita, kita mengajar dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu tambah takut dia kepada Allah, tambah harap dia kepada Allah, tambah yakin dia kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia cinta kepada Allah dan yang lainnya. Dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Anda bisa lihat dalam Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Kemudian yang kedua, yaitu kita diantara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu. Dan setiap kita menuntut ilmu kita introspeksi. Sebab ada juga orang yang ngaji nggak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun nggak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji. Nggak berusaha untuk mengamalkan, nggak ada manfaat ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha introspeksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah nggak ilmu saya? Saya udah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Dia harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dan harus bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan Nuqayyim di buku ini, di Idatus Sabirin wa Dzarrus Syakirin. Ada orang yang punya penyakit hati bakhil umumnya. Contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit.
itu bakhil. Ya. Ya kalau disebut bakhil, enggak akan bertemu antara iman dengan bakhil, enggak ketemu kata Nabi. La yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada, kata Nabi. Enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin selamanya, kata Nabi. Maka ada orang yang beriman mesti enggak ada kebakhilan. Tapi kita lihat kata Ibnu Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia sholat 1000 rakaat enggak hilang bakhilnya, kata Ibnu Qayyim. Karena apa? Sholat enggak bisa menghilangkan kecuali dia menyadari saya ini bakhil. Saya harus bersihkan hati saya. Dengan apa? Banyak sedekah, banyak infak, memberikan kepada orang. Menyadari itu. Makanya kita juga begitu nuntut ilmu, kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sayanya di Kitabul Ilmi, al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu faham. Ilmu itu faham. Maka Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan untuk perhatikan bahwa kita setiap ngaji, setiap ilmu harus bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Jangan cuma ngaji begitu aja tapi tetap aja tamak pada dunia, tamak kepada harta. Enggak ada manfaatnya pengajiannya itu. Mesti berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji. Ilmu ini harus diamalkan. Dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah baik hubungan kita dengan Allah, dan menambah baik hubungan kita dengan manusia, terutama orang tua kita, istri kita, anak kita. Itu harus baik hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kiat untuk obat penyakit hati, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini panjang pembicaraannya tentang dosa dan maksiat. Saya anjurkan antum baca buku Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim, dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ad-Da' wa Dawa, bagus sekali itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Antum baca buku itu, bagus sekali. Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati ini, berzikir dan istighfar. Kita harus terus berzikir kepada Allah Taala siang dan malam. Sebab Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbih kepada pagi dan petang. Zikir setiap waktu, setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil, duduk, zikir kepada Allah. Di tempat majelis taklim, zikir kepada Allah. Kita naik motor, zikir. Kita bawa mobil, zikir. Hatta antum lagi parkirin panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. Sebanyak-banyaknya akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tenang kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Hadis ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Setiap waktu istighfar. Yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Nabi lakukan demikian sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Atau astagfirullahaladzim, atau juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali kita baca. Nabi dalam sehari istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Itu kita lakukan. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia. Dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan, zikir ini seperti benteng yang kokoh. Nabi memberikan perumpamaan, setan itu mengejar. Jadi musuh itu mengejar kita. Kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh, musuh nggak akan bisa masuk. Zikir ini kata Rasulullah seperti benteng yang kokoh. Setan nggak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan tinggal ini. Tiap hari baca Quran, tiap hari. Nabi bersabda SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat.
Kita harus baca Al-Quran. Terutama surah apa? Al-Baqarah. Al-Quran tetap kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Artinya surah yang lain juga kita baca. Al-Baqarah tiap hari juga kita baca. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tiap hari. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tiap hari seorang muslim harus baca Quran. Itu ingat itu. Jadikan jadwal rutin. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau nggak mampu itu, pagi pada subuh baca, yang kedua pada maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum. Tiap hari, perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jam 4 udah pulang kerja. Jangan pakai lembur. Nggak ada lembur. Jam 4 sudah pulang, antum mandi, antum baca zikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Antum baca, istri baca, anak. Tiap hari seperti itu. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Nikmat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama salaf. Seperti itu. Pagi mungkin gak sempat karena kita mau kerja, mau dagang. Si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah. Bikin sarapan. Sekedar dibaca. Berapa ayat baca. Kemudian nanti kalau kita waktu pada asar luang, samping zikir, baca lagi, murojaah. Kalau antum bisa menghafal, antum hafalkan 1 ayat. Saya minta pada yang hadir ini 1 ayat. Nggak banyak, 1 ayat 1 hari, 1 ayat. Nggak bisa 1 hari, 1 minggu 1 ayat, masa nggak bisa? 1 pekan 1 ayat, masa nggak bisa? Coba antum usahakan untuk hafal. 1 pekan 1 ayat. Jadikan rutin itu. Insya Allah hati antum akan hidup. Dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang kan cuma label doang, ya. Label salaf, baca Quran nggak pernah. Nggak bisa baca Quran. Suruh ini apa? Nggak tahu, Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini ya? Muter gini ya? Nggak tahu, Ustaz. Ini wow. Gitu. Nggak ngerti kenapa? Ya salaf, nggak tahu baca Quran nggak tahu. Ini juga mungkin yang ngaji dia nggak bisa baca Quran. Antum belajar. Jangan tunda hari ini belajar. Nggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun masuk Islam, belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Nggak bisa baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang belajar, cari guru, datangi ke masjid. Nggak ada istilah malu. Nggak ada malu dalam kebaikan, nggak ada malu. Nggak ada nuntut ilmu malu, nggak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Quran. Karena antum kalau nggak bisa baca, gimana antum mengajarkan anak? Istri. Harus bisa. Antum pakai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Quran dan lancar bacanya. Dan harus berusaha di samping baca, menghafal. Yang keenam, untuk membersihkan hati kita, taubat kepada Allah. Setiap hari bertaubat. Nabi bertaubat kepada Allah 100 kali. Dan Nabi juga membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ini bacaan ini antum bisa baca setelah selesai sholat duha. Nabi selesai sholat duha baca ini. Sebagian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Antum baca itu 100 kali setelah sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Waktunya setelah matahari agak tinggi. Jam 8 atau jam 7 lewat, jam 8 antum sholat 2 rakaat. Karena Nabi menganjurkan demikian kepada Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lainnya, Abu Darda untuk sholat duha. Dan kita bertobat kepada Allah. Setiap waktu kalau taubat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, taubat itu awal kehidupan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Kita terus taubat kepada Allah terus. Sepanjang perjalanan hidup kita harus terus taubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak salah. Saya dan antum sama. Harus terus kita istighfar dan minta ampun kepada Allah semua dosa kita. Terus.
Nggak boleh kita merasa, bahwa saya ustadz, saya penuntut ilmu, nggak dosa. Kita banyak dosa, mungkin kita lebih banyak daripada orang lain dosanya. Karena kita tahu banyak yang kita tidak amalkan, banyak yang kita langgar. Makanya kita harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, berbuat baik kepada manusia. Ini harus kita berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada orang tua, istri, anak, kepada sanak famili, kepada tetangga dan yang lainnya. Antum bisa baca nanti surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Antum catat itu. Nanti antum baca di rumah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil sahibil jambi sampai akhir. Antum baca itu. Bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, pada sanak kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, anak yatim, ibnu sabil, dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah kita berbuat kebaikan. Dan orang yang sering berbuat kebaikan, banyak menolong orang, banyak sedekah, karena Allah adalah orang yang paling lapang hatinya. Orang yang banyak sedekah, banyak memberi kepada orang, hatinya lapang dia. Hilang itu, kotoran-kotoran hati itu akan hilang darinya. Karena dia terus untuk berbuat baik. Dan dia adalah orang yang bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban. Saya ingatkan kepada antum semuanya. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban buat orang tua kita. Jangan jadi beban buat yang lain. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat buat orang tua kita. Bermanfaat buat istri kita. Bermanfaat buat anak kita. Bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat buat kaum muslimin. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban buat manusia, jangan. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan, membuang berbagai macam kotoran hati. Kita harus buang ini, semua kotoran-kotoran hati, ya, seperti cinta dunia, ketamakan, kesombongan, ujub, bangga diri, dikuasai hawa nafsu, hasad, dengki, iri, bakhil, pelit, kikir, kedekut, sifat nifak, sifat riya, sifat sum'ah, senang pamer, sifat pengecut, sifat curang, tidak jujur. Ini semua penyakit hati yang harus dihilangkan dan kita harus menghilangkan. Makanya Nabi SAW di awal dakwah Nabi, Allah turunkan ayat wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudaththir sampai akhir wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu kamu bersihkan. Maksudnya kata para mufassirin, bajumu kamu bersihkan, maksudnya hendaknya hatimu kamu bersihkan dari noda-noda syirik. Karena belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat yang 5 waktu, belum ada. Kewajiban sholat 5 waktu ketika 3 tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Jadi bersihkan hati kita. Kata para mufassirin tentang ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, maknanya ada 5. Yang pertama, bersihkan hatimu dari kotoran syirik, riya, cinta dunia, ketamakan, bersihkan. Yang kedua, bersihkan akhlakmu dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang ketiga, bersihkan amalmu. Jadi amal-amal ini harus kita bersihkan dari yang gak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, yaitu kita harus bersihkan baju kita. Karena kita akan sholat. Sholat itu harus bersih dari najis. Baju kita, pakaian kita harus bersih dari najis. Wa thiyabaka fatahhir. Yang kelima, maknanya wa thiyabaka faqassir. Kata Imam Taus, bajumu kamu bersihkan maksudnya artinya kamu potong. Yang laki-laki nggak boleh kainnya, celananya, bajunya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Harus di atas mata kaki yang laki-laki. Wa thiyabaka faqassir. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Bersihkan. Maksudnya laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Dia harus berusaha untuk di atas mata kaki kainnya. Jadi yang ke-8 ini harus bersihkan kotor-kotor hati. Yang ke-9, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Makanya kita harus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW,
al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih Muslim. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan, berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi kita harus terus berusaha kepada yang bermanfaat hidup ini. Setiap hari harus kita lakukan apa yang bermanfaat. Sholat manfaat, sholat sunat bermanfaat, sholat tahajud bermanfaat, sholat duha bermanfaat. Kemudian membaca Quran bermanfaat, nuntut ilmu bermanfaat, berbuat baik pada orang tua bermanfaat, menolong istri bermanfaat, menolong orang yang susah bermanfaat. Lakukan semua yang bermanfaat itu. Baca kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku yang mengajar, berdakwah, lakukan semuanya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Lakukan, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Dan berbuat kebaikan terus, enggak boleh lemah kita. Kemudian yang ke-10, zuhud terhadap dunia. Ini yang menjadi pembahasan kita, syahid dari pembahasan kita, zuhud terhadap dunia. Kalau hati kita ingin bersih, ingin baik, agama kita juga baik, akal kita juga waras, baik, zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Nabi yang bersabda, An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu rajulun faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Kata Nabi SAW dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal yang apabila aku lakukan Allah akan mencintai aku dan manusia mencintai aku. Allah mencintai aku, manusia juga mencintai aku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan kamu zuhud kepada apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Kemudian juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dan juga Sahih Jami' as-Shaghir. Anda melihat di sini Nabi menyebutkan dua supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dua kata Nabi. Izhad fid dunya, zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, zuhud dengan apa yang di tangan manusia, manusia akan cinta kepada kamu. Zuhud kepada dunia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, apa yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kalau amal-amal saleh bermanfaat kita lakukan. Yang enggak bermanfaat, kita butuh umpamanya rumah 1, dibangun rumah 5. Ini enggak bermanfaat di akhirat. Coba yang rumah 4 ini dikasih orang miskin. Atau kalau dia enggak mau, sudah dia jual, dia wakafkan buat masjid. Atau buat sekolah yang jadi wakaf dia jadi sedekah jariyah buat dia di akhirat. Enggak manfaat. Dia punya butuh mobil 2. Memang kebutuhan dia 2 mobilnya. Karena dia punya mobil 5. Bahkan yang 1 mobil balap lagi. Harganya miliaran. Enggak bermanfaat di akhirat. Buat apa dia beli mobil itu? Mendingan dijual mobil itu, dibagikan buat pondok-pondok salaf. Itu harga mobil 3 miliar bisa dijual dan bisa dibelikan mungkin mobil 20 mobil, dibagi pondok-pondok salaf, manfaat buat mereka karena mereka butuh buat kendaraan operasional, butuh mereka. Jadi tinggalkan apa yang gak bermanfaat, yang lebih dari kita gak tinggalkan. Jual, manfaatkan buat kita di akhirat. Zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan apa yang berbahaya di akhirat. Itu wara. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10.